Oke, silakan duduk, Mbak. Pak, terima kasih. Mbak, jelaskan SOTK, Mbak. Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk SOTK di Desa Wonosari atau susunan organisasi tata kerja di Desa Wonosari yang saya ketahui, di desa saya dipimpin oleh seorang kepala desa yang biasanya disebut Pak Lurah. Di sini Pak Lurah bertanggung jawab dalam jalannya pemerintahan desa. Untuk saat ini kepala desa di Wonosari kebetulan masih mengalami kekosongan, sehingga untuk kepala desanya masih dijabat oleh pejabat sementara dari kecamatan yang bernama Pak Slamet. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang kepala desa biasanya dibantu oleh 3 unsur, yaitu pertama yaitu unsur sekretariat desa, yang kedua yaitu unsur pelaksana teknis, dan yang ketiga adalah unsur pelaksana kewilayahan. Di Desa Wonosari sendiri yang saya tahu, untuk unsur sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa, dan di sini masih terdapat kekosongan sehingga dilaksanakan penjaringan. Untuk sekretaris desa itu biasanya di desa saya disebut Care dan bertugas dalam mengkoordinasi dan memverifikasi administrasi umum dan administrasi keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris desa biasanya dibantu oleh 2 KAUR, yaitu KAUR keuangan yang bertugas dalam administrasi keuangan, yang di sini di Desa Wonosari dijabat oleh Mbak Inggil. Sedangkan untuk KAUR umum dan perencanaan biasanya bertugas dalam administrasi umum dan perencanaan yang dijabat oleh Mas Komarudin. Unsur yang kedua yaitu unsur pelaksana teknis. Unsur pelaksana teknis di Desa Wonosari itu ada 2, kasih pemerintahan dan kasih pelayanan dan kesra. Untuk kasih pelayanan dan kesra saat ini masih terjadi kekosongan sehingga dilakukan penjaringan karena sebelumnya petugas atau perangkatnya meninggal dunia, dan biasanya beliau bertugas dalam administrasi pernikahan atau kelahiran, kematian, atau perceraian. Sedangkan yang kedua adalah kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan di sini dijabat oleh Pak Rohim. Biasanya Pak Rohim bertugas dalam administrasi pertanahan. Dan unsur yang ketiga adalah pelaksana kewilayahan yang biasa disebut dengan kepala dusun, yang bertugas untuk mengkoordinir wilayah tersebut atau dusun dari Dusun Wonosari. Di Desa Wonosari itu sendiri terdapat 3 dusun, yaitu Dusun Limbangan yang masih terjadi kekosongan kepala dusunnya sehingga dilakukan penjaringan. Untuk Dusun Wonosari dijabat oleh Pak Agus, sedangkan Dusun Tegalboran dijabat oleh Mas Fadil. Seperti itu, Mbak. Oke. Jelaskan pendapatan desa, Mbak. Baik, Pak, terima kasih. Untuk pendapatan desa yang saya ketahui di sini di Desa Wonosari itu ada 4. Yang pertama yaitu dana desa. Dana desa itu bersumber dari APBN pusat, yang biasanya penggunaan dana desa ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, dan pelatihan masyarakat. Yang kedua yaitu alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini biasanya didapat dari APBD kabupaten yang biasanya digunakan untuk operasional di kantor atau di balai desa, dan digunakan untuk penggajian perangkat desa atau siltap. Yang ketiga ada pendapatan asli desa. Untuk pendapatan asli desa di sini ada dari pengelolaan tanah bengkok Desa Wonosari. Dan yang terakhir adalah BANKU atau bantuan keuangan yang biasanya didapat dari dana aspirasi Dewan, entah itu DPR pusat atau DPR kabupaten. Seperti itu, Bapak, yang saya ketahui. Oke. Sekarang motivasinya daftar perangkat apa, Mbak? Baik, Bapak, terima kasih. Untuk motivasi saya mendaftar perangkat di sini karena saya masih menjadi seorang guru honorer. Saya ingin mendapatkan penghasilan dan pendapatan tetap, karena kebetulan di sini masih ada lowongan menjadi sekretaris desa. Akhirnya saya mendaftar. Untuk motivasi saya yang kedua yaitu saya ingin membahagiakan kedua orang tua dan membantu perekonomian keluarga saya. Dan yang ketiga, saya ingin
membantu ataupun mengabdikan diri saya di desa dengan mengkontribusikan ilmu saya yang saya punyai dan saya miliki di desa agar lebih maju dan lebih baik lagi. Bapak, terima kasih yang saya bisa. Oke, sementara cukup.